Bab 1961. Ziu tahu bahwa catatan masuk dan keluar adalah dokumen bea cukai rahasia, tetapi pengawasan bandara tidak. Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, jika dia telah pulang dari Jepang dengan pesawat, maka dia tidak akan dapat melewati video pengawasan di bandara Jepang. Selama dia membaca videonya dengan hati-hati, dia pasti bisa menemukan jejaknya. Hanya saja beban kerjanya mungkin sangat besar. Lagi pula kakak dan aku satu-satunya yang sudah bertemu dengan dermawan, jadi paling-paling aku biarkan kakak datang membantuku. Orang lain tidak dapat membantu jika mereka mau. Memikirkan hal ini, meskipun Ziu merasa peluangnya sedikit tipis, dia tetap tidak mau menyerah. Dia segera berkata, tolong bantu saya mendapatkan salinannya secepat mungkin, dan kemudian kirimkan kepada saya menggunakan jaringan eksklusif keluarga Su. Data besar-besaran sangat merepotkan untuk dikirim. Jaringan biasa ingin mengirimkan video pengawasan dari beberapa bandara dan sejumlah besar kamera selama beberapa hari. Transmisi optik akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, keluarga teratas seperti keluarga Su memiliki jaringan khusus dan server data besar sendiri, dan kecepatan transmisi sangat cepat, dan semuanya dapat dikirim dalam 1 atau 2 hari. Pihak lain segera setuju dan berkata, saya akan membiarkan seseorang menyelesaikannya, dan saya akan mulai mengirimkan data tersebut besok. Dengan itu, dia tidak bisa tidak mengingatkan Ziu, ada begitu banyak video pengawasan, mungkin butuh waktu lama untuk menonton semuanya, dan jika penyelamatmu tidak kembali dari Jepang pada akhirnya, semua energimu akan terkuras. Kalah, jika Anda membuat kesalahan kecil atau kehilangan penyelamat Anda di antara jutaan penumpang, maka energi Anda akan terbuang percuma, jadi sebelum Anda mulai, Anda harus memikirkannya terlebih dahulu. Ziu tersenyum tipis, ini bukan masalah. Bahkan jika saya harus menonton video pengawasan selama 1 tahun di depan komputer, saya pasti akan menaatinya. Pihak lain menghela nafas tak berdaya, dan berkata, oh, ya, itu Ziu yang saya kenal. Anda memiliki jenis energi yang tak terhentikan untuk mencapai tujuan, yang tidak akan pernah saya pelajari dalam hidup saya. Ziu tersenyum dan berkata, itu karena kamu belum menemukan apapun yang dapat membuatmu gagal mencapai tujuanmu dan bersumpah untuk tidak menyerah. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi seperti saya. Pihak lain tertawa dan bercanda, apa? Anda pikir Anda, seorang penyelamat, sebagai pangeran yang menawan? Ziu terkekeh dan berkata, pangeran tampan hanyalah seorang penunggang kuda. Penyelamat, bisa melakukan jauh lebih baik daripada pangeran tampan. Ceka. Pihak lain terus menampar bibirnya, dan berkata dengan emosi, kalau begitu saya ucapkan selamat kepada Anda sesegera mungkin karena telah menemukan penyelamat Anda, dan omong-omong, Anda juga akan menyelesaikan masalah besar perkawinan. Jika ini masalahnya, ambillah lebih banyak waktu dan energi untuk menemukannya, dan itu bukan kerugian, lagi pula, itu adalah hal yang luar biasa yang membunuh 2 burung dengan 1 batu, sempurna. Ziu benar-benar tersipu di telepon dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya ingin menemukan penyelamat dan berterima kasih padanya secara langsung. Aku tidak percaya kamu. Pihak lain menyeringai dan berkata, jika hanya untuk berterima kasih padanya, bukankah kamu mengucapkan terima kasih ketika dia menyelamatkanmu? Ziu menjawab dengan malu-malu, apa yang saya katakan saat itu. Orang lain berkata, karena Anda mengucapkan terima kasih pada saat itu, mengapa repot-repot mencari tahu dia saat ini? Apakah benar-benar mengucapkan terima kasih secara langsung lagi? Ziu berkata dengan sedikit malu, sebenarnya, ini bukan hanya untuk berterima kasih padanya. Keluarga itu juga mencari beberapa master top untuk diajak bekerja sama. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saya tidak hanya dapat berterima kasih kepadanya secara langsung, tetapi juga membantu keluarga menyesuaikan diri untuk melihat apakah kedua pihak memiliki kesempatan untuk bekerja sama. Pihak lain tersenyum dan berkata, jika Anda ingin melakukan ini, Anda akan memiliki 3 burung dengan 1 batu. Kamu tidak hanya bisa berterima kasih padanya secara langsung, kamu juga bisa memintanya untuk bekerja sama dengan keluargamu, dan kamu bahkan bisa mendapatkan menantu yang baik untuk keluargamu. Ziu merasakan pipinya menjadi sedikit panas dengan segera, dan tidak bisa membantu tetapi dengan marah berkata, kamu benar-benar tidak bisa memuntahkan gading dari mulut anjingmu.
Saya tidak akan berbicara omong kosong dengan Anda. Anda segera memberi saya informasi dan mempersiapkan, lalu saya akan mulai menyaring. Baru setelah itu pihak lain berhenti menggoda, dan berkata dengan serius, saya akan mengatur, tetapi hari ini adalah tahun baru Imlek Kesnums, dan malam berikutnya adalah malam tahun baru. Keluarga Anda memiliki banyak aturan selama tahun baru Imlek. Bisakah kamu mengatasinya? Ziu berkata, jika kamu terlalu sibuk, kamu harus sibuk. Anda harus mempersiapkan saya secepat mungkin. Jangan tunda. Oke, saya mengerti. Bab 1962. Charlie tidak tahu bahwa Ziu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk menemukannya saat ini. Ia memfokuskan perhatiannya pada persiapan barang-barang tahun baru. Ini adalah festival musim semi yang paling dinantikan Charlie sejak orang tuanya meninggal. Di tahun-tahun sebelumnya, dia mengalami kesulitan, dan festival musim semi tidak berbeda dari biasanya. Bukan hanya dia tidak menikmati kehangatan keluarga, tapi dia merasa sedih karena orang lain berkumpul kembali dengan keluarganya. Setelah menikahi Claire, dia tidak tertarik pada tahun baru Imlek, karena, di masa lalu, seluruh keluarga Wilson merayakan tahun baru bersama, dan Charlie tentu saja menjadi sasaran sarkasme semua orang. Dia akan dipermalukan setiap kali saat makan malam tahun baru. Sebaliknya, situasi tahun ini jauh lebih baik, sehingga ini menjadi festival musim semi yang paling dinantikan Charlie di dalam hatinya sejak orang tuanya meninggal. Keesokan paginya, tahun baru adalah 29. Keluarga itu makan di meja makan bersama. Charlie membuat daftar semua barang yang akan dibeli untuk istri dan ayah mertuanya, dan membuat beberapa penyesuaian berdasarkan pendapat semua orang, dan mendapatkan versi final. Karena kaki Elaine patah lagi, dan Claire masih bersikeras menyelesaikan pekerjaan hari terakhir, Charlie dan Jacob menjadi pembeli yang bertanggung jawab. Yakub dan menantu laki-lakinya bersiap-siap, dan setelah sarapan, mereka pergi ke supermarket untuk membeli bersama. Claire menyelesaikan sarapannya dan berdiri dan berkata, suami, ayah, ibu, saya harus pergi ke perusahaan. Hari ini adalah hari kerja terakhir sebelum libur. Saya harus menyelesaikan situasi beberapa proyek yang sedang dihadapi, dan kemudian mengadakan pertemuan dengan para pekerja dan membagikan amplop merah tahun baru. Elaine bergumam dari samping, amplop merah apa yang dibutuhkan karyawan? Bukankah mereka semua sudah dibayar? Claire berkata dengan sungguh-sungguh, setiap orang telah bekerja keras untuk proyek yang ada sejak lama. Bagaimana saya tidak bisa memberikan amplop merah di akhir tahun? Tidak hanya amplop merah, tapi juga penghargaan akhir tahun. Elaine merasa tertekan dan berkata, uang ini jelas dapat disimpan, dan Anda harus memberikannya kepada orang luar. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana mengatakannya. Charlie berkata saat ini, Bu, perusahaan hanya mengandalkan karyawan untuk bekerja keras agar menjadi lebih baik dan lebih baik. Melihat tahun baru, jika atasan tidak mengungkapkan apa-apa pada awalnya, karyawan akan kehilangan harapan. Setelah akhir tahun, ketika mereka kembali dan mengajukan pengunduran diri, bukankah perusahaan ini gagal berfungsi? Yakub juga setuju saat ini, menantu laki-laki saya benar. Ibu mertuamu akan mati. Jika Anda benar-benar ingin dia menjadi bos, dia pasti lebih kejam dari itu dan perusahaan tidak akan berjalan seminggu. Elaine memelototinya, Jacob, apakah kamu baru saja menggunakan mulutmu? Aku bisa mencoba satu hal lagi, aku masih bisa menggaruk wajah lamamu dengan kaki lumpuh. Jacob menciupkan lehernya ketakutan, dan berkata dengan marah, aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, oke, ayah, pergi berbelanja dengan Charlie. Aku juga harus pergi bekerja. Baik. Jacob mengangguk dan berkata, kamu pergi dulu, kita akan pergi sebentar. Saat dia berbicara, ada bel pintu di luar, dan Jacob membuka interkom video dan melihat beberapa pria paruh baya berjas berdiri di depan kamera. Pemimpin berkata dengan hormat, maaf, apakah Tuan ada di rumah? Orvel yang berbicara. Dan di sampingnya, ada Ishak, Qin Gang, Solomon dan Liang. Sepertinya ada beberapa orang di belakang mereka, tapi Jacob tidak bisa melihat dengan jelas, dia hanya bisa melihat ada pria dan wanita, tua dan muda. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Charlie, menantu, banyak orang dengan ketampanan datang kepadamu. Bab 1963. Charlie telah mendengar suara Orvel melalui pengeras suara sistem interkom.
Dia tidak menyangka Orvel akan datang ke rumahnya saat ini, dan mendengarkan arti kata-kata tuan tua, tampaknya dia bukan satu-satunya. Jadi dia bangun dan berkata, "Ayah, aku akan membuka pintu." Claire bertanya dengan takjub, "Charlie, bukankah tokoh-tokoh besar yang datang kepadamu untuk melihat Feng Shui?" Charlie tersenyum dan berkata, "Pasti mereka. Hanya mereka yang memanggil saya guru." Claire menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata dengan bercanda, "Tuan, saya pikir Anda bosnya, hampir sama." Charlie mengangkat alisnya, itu juga merupakan kemampuan untuk meyakinkan orang lain yang bisa membodohi Anda. Bagaimanapun, dia melangkah keluar dan berjalan melewati halaman ke pintu. Pintu terbuka, dan Charlie terpana oleh pemandangan di depannya. Ternyata Orvel, Isaac, Qin Gang, Solomon dan Liang bukan satu-satunya yang ada di depan pintu. Qin Gang juga membawa Oswey dan Stephen. Solomon juga membawa Gerald dan Fred. Master Song Tua berwajah merah tiba-tiba datang bersama Warnia dan Honor. Tuan Tua Tianqi yang bercahaya juga membawa cucunya Sofia untuk berdiri di sampingnya. Bahkan Tai Lai, orang terkaya di Haicheng, bergegas ke panti asuhan dengan saudara baik Charlie, Zhao Hao, dan Zhao Hao, yang sekarang menjadi sopir dan asisten Tai Lai dengan gaji tahunan beberapa juta, telah menjadi favorit pihak Tai Lai. Dengan begitu banyak orang, mereka mengendarai puluhan mobil, besar dan kecil, untuk parkir di sepanjang jalan besar di depan pintu Thomson A. Sebelum Charlie kembali sadar, semua orang pada saat yang sama mengepalkan tangan mereka pada Charlie dan berteriak dengan hormat, "Halo Tuan." Dengan begitu banyak orang yang berteriak bersama, semua orang di seluruh area villa terkejut. Banyak orang telah keluar dari teras untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika mereka melihat begitu banyak mobil mewah papan atas, begitu banyak tokoh besar Aurous Hill dan Haicheng berkumpul di pintu Villa A05, mereka semua tercengang. Pada saat ini, Nyonya Wilson yang telah lapar sepanjang malam mendengar gerakan tersebut dan bergegas ke teras lantai 2. Teras di lantai 2 berada di ruangan tempat tinggal Noah dan Harold. Wendy dan Horia juga ada di sini untuk merawat mereka saat ini. Mendengar gerakan di luar, Wendy dan Horia sudah selangkah lebih maju dari Nyonya Tua untuk melihat-lihat di teras. Saat melihat begitu banyak orang cerdas di depan pintu rumah Charlie, ekspresi Wendy dan Horia begitu jelek dan kelam. Pada saat ini, Nyonya Tua juga berjalan dan bertanya dengan heran, "Mengapa ada begitu banyak mobil? Apa yang sedang kamu lakukan?" Horia berkata dengan masam, "Kamu tidak melihatnya?" Mereka semua datang ke Charlie untuk mengucapkan salam tahun baru. Banyak dari mereka adalah orang-orang besar. Lihat saja ayah keluarga Song dan Tai Lai, orang terkaya di Haicheng. Wendy berkata dengan mata merah, "Saya melihat Solomon." Dan Gerald. Gerald, pada masa-masa awal, adalah tunangan Wendy. Pada saat itu, Charlie masih menjadi permadani yang bau di mata semua orang, dan Gerald adalah menantu baik masa depan yang puas dengan seluruh keluarga Wilson. Wendy memperhatikan bahwa dia akan menikah dengan keluarga itu, dan dia juga sombong dan tidak percaya diri. Saat itu, Wendy sedang berada di puncak hidupnya. Namun, tidak lama kemudian, Solomon, kepala keluarga kulit putih, langsung membatalkan kontrak pernikahan antara dirinya dan Gerald. Bab 1964. Meskipun Wendy telah putus asa dengan Gerald selama beberapa tahun, dan dia hamil dengan anaknya, dia tetap dibiarkan bersih olehnya. Belakangan, Wendy menjadi bagian dari kubus dan mainan Fredman dan Barena. Mengikuti mereka, alih-alih mendapatkan banyak keuntungan, dia menderita banyak kejahatan dan merusak reputasinya. Wendy saat ini bahkan lebih sengsara. Meskipun dia masih tinggal di villa kelas 1 Thomson yang mewah ini, dia lapar sepanjang malam, tetapi dia bahkan tidak punya uang untuk makan sarapan. Dalam hal ini, melihat Gerald lagi, semua jenis pemandangan dari tahun itu muncul di depan matanya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Dalam waktu singkat, mata Wendy berlinang air mata, lalu 2 baris air mata meledak di matanya. Dia tidak bisa membantu tetapi tersedak pelan, "Gerald, kenapa kamu tidak menginginkan saya?" "Gerald, kesalahan apa yang telah saya lakukan sehingga membuat Anda pergi begitu saja?" "Aku..." "Gerald." Berbicara tentang ini, Wendy sudah menangis. Melihat putrinya menangis seperti itu, Horia tentu sangat tertekan di lubuk hatinya. Dia dengan lembut memeluknya dan menghiburnya, "Wendy, percayalah, Bu,
kamu pasti akan menemukan pria yang lebih baik daripada Geralt di masa depan. Wendy menangis dan berkata, bagaimana mungkin? Reputasiku benar-benar buruk sekarang. Ketika orang-orang membicarakan saya, mereka hanya bercanda, mengejek saya karena tidak cukup mencintai, dan menjadi mainan Fredman, pria yang lebih tua dari ayah saya. Dia melemparkanku ke Barena setelah dia selesai. Setelah mengatakan itu, Wendy berbalik dan memelototi nyonya tua yang rumit, dan berkata dengan marah, ini semua karena kamu. Itu semua karena nyonya tua yang sudah meninggal. Anda memaksa saya untuk S3 Duce Fredman. Jika bukan karena Anda, reputasi saya tidak dapat rusak. Jika bukan karena Anda, Geralt dan saya mungkin masih punya kesempatan. Kamu menghancurkanku. Nyonya Wilson terkejut oleh raungan marah Wendy. Dia melangkah mundur tanpa sadar, dan berkata, bagaimana Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Apakah Anda tidak setuju dengan Fredman? Wendy memarahi, kamu omong kosong. Jika Anda tidak memaksa saya, bagaimana saya bisa setuju? Anda hanya ingin membiarkan Fredman menggunakan saya dengan imbalan investasi. Anda hanya ingin menjual pacar saya dengan imbalan kemakmuran dan kekayaan. Nyonya Wilson berkata dengan marah, Wendy, Anda harus mengandalkan hati nurani Anda. Dalam hal ini, dapatkah saya mendapatkan keuntungan darinya sendiri? Setelah itu, dia menunjuk ke arah Horiah dan berkata dengan marah, jangan lupa, Fredman memberi kamu 5 juta di awal, tapi pada akhirnya, itu lebih murah untuk orang tuamu. Jika Anda benar-benar ingin mengatakan siapa yang mengkhianati tubuh Anda dengan imbalan kekayaan itu, Anda tidak dapat hanya menghitung satu. Orang tua Anda juga harus diikut sertakan. Anda juga harus diikut sertakan. Ekspresi Horiah tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun kata-kata Nyonya Wilson kasar, apa yang dikatakannya memang benar. Awalnya, entah itu Bu Wilson, Horiah, dan Noah, mereka semua menyukai kemampuan dan kekayaan Fredman. Oleh karena itu, bersama-sama mereka membujuk Wendy untuk memasuki ruang Fredman di tengah malam. Dan Wendy tidak sepenuhnya dipaksa, lebih tepatnya, itu setengah dorongan setengah motivasi diri. Dia putus dengan Geralt pada saat itu, dan situasi ekonomi keluarga terus memburuk. Dia sendiri sudah lama tidak puas dengan hari-hari buruk itu. Oleh karena itu, bergaul dengan Fredman sebagian karena kesombongannya sendiri. Wendy juga tersipu saat ini. Dia tahu. Setiap orang bertanggung jawab atas masalah ini, termasuk dirinya sendiri. Seperti pepatah, dalam longsoran salju, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah. Memikirkan hal ini, dia juga kehilangan gagasan untuk terus terlibat dengan Nyonya Wilson, berjongkok di tanah dan menangis. Nyonya Wilson mengabaikannya, tetapi melihat ke mobil mewah besar di pintu rumah Charlie dan sekelompok besar orang besar di kelas atas, dan hatinya sangat sedih. Horiah juga punya rasa asam di hatinya. Dia mengira Charlie telah mengirimnya ke tempat pembakaran batu bara hitam, dan dia bahkan lebih marah. Jadi dia mengertakkan gigi dan mengutuk, bukankah Charlie hanya pembohong? Apa-apaan ini? Tuan, kuasai Bestard ini. Kenapa begitu banyak orang besar percaya padanya? Benar-benar membutakan mata anjing mereka. Nyonya Wilson menghela nafas dalam-dalam, dan berkata dengan sangat menyesal dan putus asa, hei. Aku tahu Charlie akan menjadi seperti sekarang ini, dan aku tidak akan mengusir keluarga dari perkataanku saat itu. Buta aku. Bab 1965. Saat ini, di pintu masuk Villa A05. Charlie memandang kerumunan dan bertanya dengan sedikit terkejut, mengapa kalian semua di sini? Orvel tersenyum dan berkata saat ini, Guru, tahun baru Imlek akan segera datang. Semua orang berpikir untuk datang kepada Anda sebelumnya dan memberi Anda beberapa barang tahun baru. Ishak juga mengangguk dan berkata, Tuan, semua orang takut bergiliran akan menunda waktumu, jadi setelah bernegosiasi secara pribadi, datanglah bersama-sama. Kingang menggema saat ini, Guru, semua orang telah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk Anda, dan saya harap Anda tidak akan menyukainya. Iya. Solomon juga berkata dengan tergesa-gesa, Guru, Anda adalah orang dengan kekuatan supernatural yang hebat. Mereka adalah orang biasa seperti kita. Jika hadiah yang disiapkan tidak bisa masuk ke mata hukum Anda, saya harap Anda tidak keberatan. Charlie tersenyum sedikit dan berkata, kamu masih ingat aku sudah sangat berterima kasih, kamu tidak perlu mengeluarkan uang untukku. Tuan Song Tua melangkah maju saat ini dan berkata dengan serius, Guru,
Anda memiliki kebaikan untuk menemukan kembali kami. Pada kesempatan Tahun Baru Imlek, kita harus bersiap untuk berkunjung. Itu masuk akal. Charlie melengkungkan tangannya. Emerson, kamu baik sekali. Warnia, berdiri di samping lagu lama, mengenakan jaket Cheongsam gaya Cina hari ini, yang dengan jelas memunculkan sosok panas dan menunjukkan temperamen femininnya tanpa celah. Karena tidak melihat Charlie selama beberapa hari, Warnia sangat merindukannya di dalam hatinya. Ketika dia melihat mata Charlie menatapnya, wajah cantiknya tiba-tiba menjadi merah. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah adegan di mana dia berada di dalam mobil dan menawarkan ciuman pertamanya kepada Charlie. Ketika dia memikirkan ini, wajahnya menjadi lebih merah. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia buru-buru menjawab dengan rasa malu, "Guru, saya mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya." Aoswei berkata untuk tidak mau kalah, "Guru, pelatih Wade. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru sebelumnya, dan saya berharap yang terbaik untuk Anda di tahun baru." Zofia buru-buru berkata, "Guru. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru." Saat ini Warnia mengerti bahwa kedua gadis kecil itu sebenarnya milik Charlie. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa sangat menyiksa menyukai pria yang sudah menikah seperti Charlie. Tampaknya kedua gadis kecil ini, seperti dirinya, menderita mabuk cinta pada Charlie. Dengan senyum di wajahnya, Charlie mengucapkan terima kasih kepada ketiga wanita itu satu persatu. Kemudian, Tai Lai membawa Zhao Hao. Tai Lai menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan hormat, "Guru, sejak terakhir kali saya meminum pil permajaan Anda, tubuh ini telah menjadi lebih kuat dan bertenaga. Terima kasih untuk semuanya. Saya sangat berterima kasih." Charlie sedikit tersenyum, Presiden Tai Lai tidak harus begitu sopan, lagi pula, pil permajaan diminum oleh Anda sendiri dengan kekuatan Anda, jadi jangan berterima kasih kepada saya. Ketika Zhao Hao melihat Charlie saat ini, hatinya sudah kewalahan. Sejak Charlie memperkenalkannya ke Tai Lai sebagai pengemudi dan asisten, Zhao Hao sangat menyadari bahwa Charlie luar biasa. Namun, dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Charlie begitu kuat. Bosnya melakukan perjalanan khusus untuk pergi ke Aurous Hill untuk memberi Charlie hadiah tahun baru. Ini sedikit mengejutkannya, tetapi setelah dia datang, dia menyadari bahwa pemandangan itu bahkan lebih mengejutkan. Di Aurous Hill, ada hampir semua tokoh dengan reputasi terbaik. Terlebih lagi, mereka semua menunjukkan kerendahan hati di depan Charlie satu persatu. Adegan ini benar-benar mengejutkan. Justru karena keterkejutan di hatinya itulah Zhao Hao merasa sedikit bingung saat menghadapi Charlie. Charlie memandang Zhao Hao saat ini dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, bagaimana semuanya berjalan dengan baik akhir-akhir ini?"